Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Leo King di program Kupas, program seputar review dan ngulik action figure. Tanpa terasa, seri Sculpture King 1 sampai WFC 2018 sudah kelar kita review. Sekarang kita masuk ke seri SC dan WFC spesial ya. Ada yang big, ada yang champion, dan yang spesial. Nah, yang pertama yang bakal kita review ini Sculpture Presto figure Colosseum. Yang pertama yang big ya, menurut saya yang paling keren. Yang paling keren yang versi Zoro ya. Jadi kita sudah nge-review ada yang Zoro 2 pedang, kemudian ada Zoro terbang, bermacam-macam Zoro lah. Tapi entah kenapa di antara semua saya paling suka pose ini, karena ini kayak menurut saya paling presisi dari wajah, kemudian size yang mantap segala macam. Ini pernah saya display dulu, udah lama banget ya. Saya dapat ini baru sampai akhirnya jadi big ya. Sudah pernah saya display, saya masukkan lagi. Tapi tetap ini salah satu figur terbaik. Saya dapat figur ini kalau nggak salah di kisaran Rp250.000 karena dia big dan spesial. Saya dapat yang Asia version. Kita kembali bakal review yang box rada kecilan ya. Nah, penampakan box rada seperti ini. Ya, kembali ke warna dominan hitam. Emang SC rata-rata gitu sih. Kebanyakan hitam ya. Kemudian beberapa kemarin warna-warni ya, keren juga tuh. Nah, ini cukup berat, cukup padat. Jadi setelah saya unboxing, saya display, kemudian saya masukkan lagi. Itu nggak pernah saya keluarin lagi karena emang rada susah masukinnya. Oke, langsung mari kita keluarin figurnya, unboxing dari bagian atas ya. Ya benar, dari atas. Nah, ini dia, sebentar. Oke, nah kan dia padat tuh. Nah, ini perintilannya dulu. Dia figurnya. Nah tuh, cukup padat banget malahan. Nah tuh. Oke. Oke, sebentar. Kita dapat pedang-pedangan ya di sini. Kemudian satu bungkus yang kecil sedang ya, bungkus sedang, baru yang kecil, sama yang perintilan ini. Saya lupa di mana letaknya, jadi saya pisah saja dulu. Ya, tanpa berlama-lama pasti teman-teman sudah penasaran ingin melihat seperti apa sih detailnya, yang katanya bagus segala macam. Kita bakal masuk ke sesi otak-atik. Oke, tanpa basa-basi, mari kita keluarkan figur ini dari bungkus-bungkusannya dulu ya. Nah, ini dia partnya. Perintilan cukup banyak ya, cukup diperhatikan, sangat-sangat detail oleh skulptornya. Pertama, dia nggak punya base ya, kita dapat cuma penyangga di bagian kaki seperti ini. Kemudian kita dapat dua buah kaki ya, ini sepasang, kaki kanan kaki kiri. Kemudian dapat dua buah untuk bagian tangan ya, di baju tangannya. Kemudian ada pedang di sini dua buah terpisah. Kemudian satu terpasang dalam sarung dan dua buah sarung yang sudah kecabut. Kita dapat bagian dari pinggang sampai bagian lutut ya, nggak dapat kakinya. Kemudian dari bagian kepala sampai ke bagian pinggang. Nah, untuk kepalanya seperti ini. Bentar, saya zoom in. Nah, ini dia. Ini keren menurut saya. Untuk pemilihan bentuk wajahnya ini keren banget menurut saya. Nah, oke, tanpa berlama-lama mari kita combine dulu figurnya ya. Nah, ini dia action figurnya, keren banget kan? Ini action figure Sculpture ya, sorry bukan WFC dia nih. Sculpture Colosseum King Special Big ya, yang besar. Ini keren banget. Banyak yang bilang, saya sempat ngepost beberapa figur di grup-grup komunitasnya. Katanya kualitas BWFC sama SC yang 3 tahun ke belakang ini atau 4 tahun ke belakang ini sudah nurun banget. Emang nurun banget menurut persepsi saya ya. Ini keren banget, epic banget. Oke, langsung aja mari kita review. Pertama dari detail ya. Nah, detail seperti ini kalau teman-teman bisa lihat. Untuk bagian wajah seperti saya tunjukkan tadi, ini feel wajah dapat banget ya. Mukanya itu kelihatan serius. Bandananya beda dengan bandana yang saya bilang di BWFC 2018 sedikit lebay dan kebesaran. Ini pas ya, dari bagian tepi ini kelihatan pas banget ya. Kalau teman-teman bisa lihat, sebentar saya fokuskan. Pas banget dari bagian depan sampai belakang ikatannya. Tingginya juga tidak terlalu tinggi, tidak seperti peci kelihatannya, dia pas gini tuh. Kan kalau peci kan ada tinggi tuh karena dia petak gitu kan. Ini enggak, ini pas ngenain ke pangkal rambut. Nah, dari bagian sebelah sini juga dapat ya, ikatannya keren. Nah, teman-teman bisa lihat. Untuk bagian wajah dia sampai alisnya itu walaupun nutup tetap kelihatan. Dia jadi sampai sebatas mata tuh. Kelihatan bentuk wajahnya kelihatan dan bentuk wajah dari samping seperti ini. Ini menurut saya epic. Ini rekomend banget kalau teman-teman mau hunting ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian badan ya. Nggak usah ditanya bagian six-packnya, bagian badan otot. Ini belahan otot dada keren, bahkan sampai puting-putingnya itu kelihatan. Ini six-packnya ngerawan ya, kalau kita bilangnya, dari bagian kiri ke bagian kanan. Otot di bagian rusuk keluar semua, bagian sayap melebar. Di bagian belakang juga sama. Ini otot tulang belikatnya kelihatan jelas, belahannya tajam di bagian tengah ini ya, bagian tulang belakangnya. Di sini ada otot saya kurang tahu otot apa. Selanjutnya ke bagian tangan. Nah, bagian tangan yang buat saya kurang suka seperti saya bilang sebelumnya, karena di bagian sini tuh seharusnya tidak ada ya, kalau bisa nyambung, tapi mungkin ada kendala ketika nge-castingnya atau ngecetaknya lagi, jadi harus terpisah. Ini keren, di sini ada kelihatan otot. Di sini ototnya cukup detail. Sebentar, saya fokuskan lagi. Cukup detail untuk bagian otot di sini sampai kemari. Ini ototnya epic ya, teman-teman pasti bisa ngeliat. Di bagian sebelah juga keren banget. Untuk bagian jari detail, kukunya keluar juga semua, kelihatan banget bagian kuku-kukunya, kuku jarinya. Nah tuh, ini keren banget. Kemudian di bagian jahitan ini di sculpting ya, jadi di dekal tapi di sculpting dulu. Selanjutnya ke bagian baju, dia gunakan sabuk di sini, bajunya kelipat ke bagian bawah. Ini bagian bawah bajunya, saya nggak tahu nama baju Zoro ini apa. Ada beberapa kancing yang kelihatan timbul. Di sini motifnya terbang, cukup tegas dan dalam, tapi kelihatan dia smooth atau kalem. Nah, dia tegas dalam, tapi ini kayak kalau kita bilang apa ya, lukanya itu halus. Nah, tuh kelihatan ngedayu gitu. Beda dengan BWFC yang kemarin kalau nggak salah, Ruffy yang kimono itu dia petak-petak ya kelihatannya. Nah, kalau ini kelihatan mendayu-dayu, tapi tetap tegas dan kelihatan. Untuk bagian kakinya, soalnya kelihatan polos. Di sini bagian luka-lukanya cukup rame, tajam. Di bagian sini juga detail banget. Nah, tuh sebelah sini juga kelihatan. Nah, detail, epic banget. Untuk pedangnya, dia pedang di sini ada sabuknya. Kemudian di sini ada 3 buah pedang, sarung pedang satu. Pakai dia posenya Nitoryu nih, menggunakan 2 pedang ini. Shisui saya kurang tahu nih apa namanya nama pedangnya 2 lagi. Ingatnya Shisui doang karena pemberian dari Ryuma ya. Nah, untuk detail langsung saya kasih ini 5. Teman-teman kalau ngeliat pasti tahu ini perfect banget, keren banget. Nah, tuh keren banget ya. Oh ya, ini rare. Figur ini rare ya, langka banget berada di pasaran. Untuk yang big dan yang ori ya, jangan cerita yang bootleg atau KW, itu banyak sih. Oke, selanjutnya untuk coloring. Coloring menurut saya menarik. Pertama untuk di bagian badan ini di shading ya. Di kamera saya bahkan kelihatan juga nih shadingnya. Saya bukan ngelebihin tapi emang fakta seperti itu. Jadi di bagian dari leher sampai bagian dada ini di shading. Rada gelap, rada dark ya di bagian sebelah sini. Kemudian di bagian keteknya juga kelihatan rada gelap. Di bagian pergelangan tangan juga kelihatan rada gelap. Selanjutnya di bagian belakang, belahan belikat juga kelihatan lebih gelap ya. Untuk bagian mata nggak ada miss sama sekali, nggak ada miss pin sama sekali. Menurut saya. Selanjutnya untuk bagian pakaian. Nah, pakaian itu gunakan 3 warna. Jadi di sini ada hijau tua yang gelap banget mengarah ke hitam, kemudian hijau tua biasa sama hijau tua yang terang. Jadi shadingnya gunakan 3 color ya, 3 warna. Terang sekali, normal sekali, gelap sekali. Ini keren. Nah, di sini kalau ini nggak di shading. Untuk bagian sepatu no shading ya, bagian bawah seperti ini. Untuk coloring saya kasih nilai 5 lagi. Ini perfect ya. Karena emang dulu ya, SC dulu tuh sangat memperhatikan detail karena kualitas itu prioritas bagi mereka. Jangan sampai ngecewain lah. Masih era-era bersaing sama Figure Zero ya dari Bandai, kemudian POP dari Mega House. Nah, masih bersaing. Kalau sekarang kan udah pakai kasta-kasta tuh. Kasta bawah, Manifesto, Medium ada Figure Zero, Bandai, kemudian yang high ada POP harga sampai 3 juta sampai 4 juta yang sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke size. Size kalau dilihat dari skala dulu nih, perbandingan dengan jari. Nah, tuh. Semuanya gede coy. Bagian dengan jempol coy. Dengan jari full gini coy. Nah, besar banget. Aktualnya kita ukur saja. Bentar. Nah, untuk dari bagian kepala sampai ke bagian kaki itu kita dapat di 18 sentian. Kemudian dari bidangnya itu kita dapat mungkin di kisaran 15 sentian. Udah skalanya gede. Kemudian figurnya lumayan besar. Ini saya kasih nilai 5 ya. Namanya juga SC Big ya, spesial. Ya, wajar sih kalau mengenai size, jadi nggak bisa juga dibantah gitu. Namanya juga Big. Nah, selanjutnya pose tuh. Menurut saya pose ini keren. Pose yang pertama yang keren itu yang terbang ya, Zoro terbang yang saya nggak suka bandananya. Kemudian yang ini menurut saya keren. Kalau yang lain ya kelihatan biasa aja sih. Oh, sama yang nyabut pedang yang bentuk tekstur bajunya itu kayak robek-robek itu. Saya lupa SC berapa. Itu keren juga, bagian wajahnya keren karena duri-duri rambutnya tajam ya. Keren juga. Untuk pose tanpa basa-basi saya kasih nilai 5 lagi. Oke. Size sudah, coloring sudah, detail sudah, pose sudah. Selanjutnya kita masuk ke material. Nah, saya nggak tahu, mungkin saya kelihatan lebih atau gimana. Ini overall menurut saya 5 semua, keren banget. Ini material berat coy, berat, padat. Ya, ini padat ya, ini padat, ini padat. Nah, ini padat nih. Nah, tuh ini nggak bisa nih karena di bengkok ini, padat, keras. Ini keras, padat,
Jadi walaupun pabrikan saya kasih nilai 5. Dia kalau diletakin cukup nyangga di bagian sini kalau nggak salah. Nah tuh udah berdiri dia. Emang keren banget sini. Oke, nah cepat di bagian ini. Dan enaknya itu kenapa? Ini tektokan antara pasangannya itu klop banget. Jadi tinggal colok gini, dia hampir sama kayak racing kita bilang pakai magnet ini, gak nyolok udah kepasang gitu. Nah, keren banget. Ini overall semua 5. Sejauh ini yang bintang 5 semua baru ini menurut saya. Ya. Sekian review saya untuk action figure Sculptor Colosseum King Special Big Roro Zoro ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi footage untuk melihat detail dari figur ini. Tongue-tied midnight, you can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love 'cause I'm here tonight. I don't wanna say it, but it just feels right. I took a pill just to pass the time. I wanna stay at the back of your mind. We've seen it all before, and don't get me wrong, but I'm done with these games. But I'll hold on to faith. You and I are stuck on this. I can't seem to let us go. It's not too late. Just show us your face this time. Oke teman-teman, sekian review saya untuk action figure Sculptor Colosseum King Special Big Roro Zoro ini. Baru kali ini sepertinya yang dapat perfect menurut saya bintang 5. Saya nggak tahu, puas banget untuk figur ini. Karena dari semua kategori atau indikator dari kesempurnaan satu figur ini dapat banget feel-nya walaupun sekedar revisi ya. Apabila teman-teman suka figur ini, teman-teman bisa cari di marketplace ya. Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun marketplace lain lah yang bisa direkomendasikan atau layak kali ya untuk menggunakan transaksi. Kemudian bisa cari di sosial media, bisa di Instagram atau di Facebook. Untuk yang rare, saya rekomendasikan cari di Facebook. Karena kalau Facebook itu kan ada forumnya, kita bisa ngobrol, bisa nge-hunting. Nanti barangkali ada yang nggak niat jual awalnya, karena kita berani ngasih harga tinggi, kita minat, pasti bakal dilepas. Untuk range harga saya nggak tahu harganya berapa, mungkin di kisaran 300-an lebih ya, 300 sampai 350 ribu rupiah kali, kalaupun nemu gitu. Kalau yang nggak nemu ya jangan patah semangat ya. Apabila teman-teman sekalian video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe bagi teman-teman kalian. Dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih dari sebelumnya. Semoga kalian selalu kesehatan, penuh rezeki, semoga apa yang kalian inginkan segera tercapai. Terima kasih, Leo King. See you for the next video.